Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang saham Blend ALB. Lah, kenapa bisa lock ALB? Ya, mungkin kita sudah tahu ya teman-temannya. Dan juga 2 hari yang lalu saya sudah peringatkan asing sudah mulai kuat banget sama tuh jualan. Dan pahlawan bursa tampung dia teman-teman. Nah, ini dia 2 hari yang lalu saya bahas teman-teman. Itu ya, mungkin kita tuh sudah tahu kenapa asing itu jualan dia teman-teman. Pasti ada sesuatu. Ternyata benar, asing kuat banget beberapa hari yang lalu jualan, ternyata dia gagal masuk ke FTSE dia teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui, ini dia teman-temannya, melalui pengumuman pada tanggal 19 kemarin teman-temannya, FTSE teman-temannya untuk Blend. Akibatnya 4 pemegang saham yang mengendalikan 97% dari total saham yang diterbitkan. Artinya yang pegang 97% itu Pak Jogo Pangestu atau grupnya Baitu teman. Sedangkan 3% itu kan dibagi ke masyarakat yang kita ikut IPO kemarin teman itu. Nah, sebelumnya kan Blend akan masuk ke dalam indeks FTSE Global Equity Series teman, yang sedang capnya teman, yang akan berlaku di tanggal 20 September hari ini. Dan efektifnya di tanggal 23 September nanti, di hari Senin nanti. Gak taunya gak jadi, batal. Ternyata kena prank teman. Sama seperti waktu lalu juga di bulan Juli ya gak salah ya, batal juga. Karena apa? Ya karena FCA teman, Pocket Action. Nah, itu dijegal juga, dan ini kena juga teman. Nah, jadi kalau kita lihat untuk saham Blend ini kan sudah kelihatan banget, wah asing sudah keluar ini. Harusnya kita tuh sudah tahu kenapa dia. Malahan kemarin tuh kalau kita lihat masih ada yang masuk teman-teman. Malahan kemarin tuh banyak sekali kena gopek. Nah, kita lihat kemarin tuh siapa yang tampung. Kemarin nggak sempat saya bahas ya teman-temannya. Ya, yang saya bahas tuh di sini dia teman-teman, ketika di harga jatuh tuh di sini. Padahal waktu lalu saya bahas mau mencetak ATH lagi dia teman-teman. Nah, apakah kembali ke 12.000 mencetak ATH? Nyata nggak jadi. Malahan si asing tuh jualan dia teman-teman, mau mendekati 12.000 dia jualan, tapi pahlawan bursa yang tampung. Itu dia. Nah, apakah besok akan lanjut ALB lagi? Bisa saja terjadi teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk Blend teman-temannya. Nah, pada saat open tadi 10.200 dari harga 11.025. High-nya juga di 10.200, langsung ke low 8.825. Itu ALB-nya teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk volume hari ini mencapai 171.000 lot dengan volume transaksi mencapai 150 miliar. Nah, kalau kita lihat hari ini transaksi kecil banget teman-temannya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya mungkin ALB nggak juga yang mau tampung. Tapi kita lihat siapa sih yang tampungnya? Apakah si AK tampung? Apakah AK jualan? AK paling banyak yang akumulasi teman-teman untuk saham Blend ini. Dan kalau kita lihat sih di tembok sekitar 4,4 juta lot teman-teman. Kalau kita hitung 4,4 juta lot teman-temannya, anggap saja 4.500.000 ya. Itu 2 dikali 8, 25. Artinya sekitar 3,9 triliun kalau membukakan ALB Blend untuk hal ini teman-teman. Nyata nggak kebuka sama sekali. Padahal kalau kita lihat tadi itu di temboknya tadi di 2,5 juta lot teman-teman. Tahunnya ditambah 2 juta lot lagi. Apakah siapa yang punya 2 juta lot itu? Apakah asing atau siapa teman-teman? Itu yang melakukan tembok lagi dia. Itu. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, wow, ada XL. Waduh, tekanan baik kuat banget teman-teman dibandingkan sell ya, gitu. Nah, kalau kita lihat tadi itu untuk price tadi 10.200 ya, langsung ke direct ke bawah ALB. Hanya 3 harga saja teman-teman kebentuk dia. Itu. Nah, jadi kalau kita lihat untuk bakal samalinya, aduh. Kemarin tampung, nyata tampung. Ini mungkin retail berkenok bandar atau gimana ini. Besar banget ya tampung. Asing mah jualan, MG aja jualan bandal. Aduh, kita nyanyikan lagu dulu. Aduh, pahlawannya Google nih. Aduh. Telah Google pahlawan kita. Pahlawan bursa ternyata gugur di medan perang. Aduh. XLYPXC. Nih. Ada PD juga. Pahlawan bursa paling kuat tampung. Lalu
asing jualan. Coba kita lihat dulu. Nah, asing ZP sama BK jualan teman-teman, kuat banget jualannya. Tapi ada juga asing masih akumulasi deh teman, tapi kecil banget. Ya, karena nggak jadi masuk FTSE, ya jadinya jatuh dia teman-teman. Waktu lalu kalau kita lihat dia pas jatuh FTSE di sini teman-temannya, nah nggak jadi juga. Nah, sempat beberapa kali juga kena pokeson di 5.500 adalah titik low-nya teman-teman untuk support paling kuat. Apakah dia akan mantul di sana? Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk ALB-nya di 8.000, kita hitung dulu 8.205. Kalau lanjut ALB lagi 20% ya, artinya sekitar di 7.060 teman-teman. Di hari Senin nanti ALB-nya. Kalau misalkan lanjut lagi, oke, kalau lanjut lagi di hari Selasa, artinya sekitar 5.650 ALB-nya. Oke, kita catat dulu. Senin 7.060. Ini nggak bisa 7.060. Kalau dibulatkan 7.060 bisa gak ya teman-temannya? Oke, kayak saya lupa sih kelipatan untuk ininya 25 ya, 7.060 artinya 7.085 kemungkinan. Ini kalkulator untuk lihat ALB-nya lagi gangguan teman-teman. Kalau ini 5.650. Apakah akan lanjut lagi? Kalau misalkan 5.650 dan ALB lagi, kita lihat di 45.20. Nah, kalau misalkan lanjut lagi, nah kemungkinan sih di hari Selasa ada pemantulan teman-teman. Dia dekat banget sama tuh titik supportnya teman-teman. Itu ya, tapi kita lihat dulu teman-temannya. Dan juga itu nanti akan masuk ke UMA. Nah itu ya, jadi kalau kita lihat sih untuk di hari Senin nanti akan lanjut namanya itu ALB lagi. Pahlawan bursa gugur banget pastinya. Floating loss-nya tuh besar banget pastinya ini. Itulah saya heran tadi kenapa kuat banget belinya sampai sekitar 171 150 miliar. Gak taunya pahlawan bursa yang ikut tampung teman-teman. Besar juga ya duit pahlawan bursa nih. Oke, coba kita lihat dulu untuk bakal saham-nya kemarin siapa saja sih yang tampungnya teman-temannya di tanggal 19. Kita lihat dulu. Nah, kemarin si AK TP nyata masih akumulasi teman-temannya. Kalau kita lihat asing masih akumulasi teman-teman, apalagi AK ini masih akumulasi. Tapi BK dan DP nyata jualan teman-teman. Kalau kita hitung sih nggak jauh beda sih, sama saja ya teman-temannya. Nah, jadi kalau kita lihat sih si asing itu masih akumulasi. Dan juga ada MG juga teman-teman kemarin. Kalau kita lihat MG ada beli di 11.039 efek downnya, yaitu sebanyak 9,4 miliar, yaitu 8,5 ribu lot teman-teman. Dan kalau kita lihat hal ini si MG itu jualan ya teman-temannya. Kalau kita lihat untuk netnya di tanggal 20, nah ini dia MG masih punya barang dia teman-teman. Kemungkinan besar masih sangkut ini MG teman-teman barangnya. Ini aja masih bisa keluar 2,3 ribu lot teman-teman. Sedangkan kalau kita lihat kemarin di tanggal 19-nya teman-temannya, si MG itu masih punya 6,2 ribu lot lagi dia teman-teman itu. Dan kalau kita lihat di tanggal 18 ya, yang pernah saya bahas, ada pahlawan bursa yang tampung teman-teman. Itu dia XC sama XL. Di tanggal 17 gak salah ada juga sih si ini. Nah, sudah beberapa hari kalau kita lihat sih pahlawan bursa itu tampung ya teman-temannya. Coba kita lihat di tanggal 16 sampai di tanggal 20 hari ini. Nah, ini dia teman-teman datanya. Pahlawan bursa paling banyak pegang juga ya teman-temannya, sebanyak 36.000 lot. Untuk XL itu 35 miliar. Lalu XC sebanyak 23.000 lot, yaitu 21 miliar. Nah, MG nomor 2 teman-teman dalam mingguan ini sebanyak 33.000 lot, yaitu 38 miliar. Artinya si MG ini sangkut lumayan tinggi juga ya teman-temannya. Ya, kemungkinan besar sih si MG ini yang nembok di ALB tadi teman-teman. Dia mau juga exit, mau keluar dia teman-teman. Itu dia. Jadi ya kemungkinan besar sih besok pastinya ada net sell lagi MG teman-teman. Ya, kalau kita lihat hari ini aja, kalau net sell-nya asing masih teman-teman. Nah, kalau kita lihat di tanggal 16 ini tanggal 13, sorry teman-teman. Di tanggal 13 kita lihat dulu. Nah, pahlawan bursa saja masih tampung teman-teman di tanggal 13 kemarin. Nah, itu kalau kita lihat minggu kemarin di tanggal 16 sampai 20 ya seperti tadi teman-teman, itu dia. Nah, ini aja banyak banget ya teman-teman.
Coba kalau kita tarik data di tanggal 13 sampai di tanggal 20, tadi 16 ya. Nah ini dia. Malahan kalau kita lihat sih XL nomor 2 teman-teman, paling banyak akumulasi. Nomor 1 kan AK. AK aja sebanyak 418.000 lot teman-teman. Coba kita tarik data dari tanggal 20 September sampai waktu lalu di IPO teman-teman. Kalau kita lihat untuk IPO-nya di tahun 2023 di tanggal berapa ya, lupa saya ya. Coba lihat dulu dia IPO-nya untuk saham brand ini. Apa namanya, brand. Ya listingnya di tanggal 9 Oktober. Kita ambil aja di 9 Oktober, ini dia. Nah, AK BK paling banyak teman-teman. AK sebanyak 2,6 juta lot, BK 2,5 juta lot. Apakah itu adalah barang BK dan AK sebanyak ini teman-teman? Bisa saja sih terjadi teman-teman kalau kita hitung, itu dia. Jadi ya kalau kita lihat sih masih cuan sih mereka teman-temannya. Kalau kita ambil data ya teman-teman itu. Tapi ya tetap hati-hati saja itu. Jadi kalau kita lihat untuk di tanggal 20 hari ini, nah CMG sudah ada kual, BK juga mulai kual teman-teman ya. Tapi pawan bursa yang tampung teman-teman itu. Ya mau gimana lagi nih, brand yang nyangkut pucuk pedagang, nah malah tambah 4 juta lot. Nah dan juga saham-saham Pak Joko Pangestu semuanya tuh tumbang semua. Dan indeks kita pada saat pembukaan tadi jatuh kuat banget teman-teman, sampai 2% hari ini penutupannya. Ya kita sudah tahu ya teman-temannya, kalau brand ini penopang dari ISG teman-teman. Nah kalau kita lihat jatuh dia ke bawah langsung. Ya pada saat open tadi aja kita lihat sih di 7.905 ya, sempat belum jatuh, malahan cetak ATH lagi gak salah ya teman-temannya. Nah ISG kita tadi, tapi langsung ke low tadi, jatuh ke bawah gagal brand tadi teman-teman itu. Dan juga kalau kita lihat untuk brand ini teman-temannya langsung jatuh market cap-nya teman-teman. Nah kita lihat untuk market cap-nya mana ya, size market cap, top market cap-nya. Nah langsung jatuh ke nomor 2 dia, padahal nomor 1. Ya dikarenakan harga jatuh ya jatuh juga market cap-nya teman-teman. Langsung balik lagi BBCA teman-teman, jadi top market cap-nya. Sampai kapan untuk brand ini akan jatuh? Ya mungkin nggak lama juga teman-teman. Ya pastinya Pak Joko Pangestu nanti akan nampung juga teman-teman. Dan juga Pak Joko Pangestu turun peringkatnya, langsung hilang 400 triliun kalau nggak salah teman-temannya. Kalau dilihat beritanya brand saham, kita ketik aja brand saham. Nah Pak Joko Pangestu ALB sepanjang hari ambruk sampai 400 triliun teman-teman. Nah lumayan juga ya teman-temannya, lenyap dalam hitungan menit. Ya sahamnya semuanya tuh jatuh ya, jatuh juga pastinya untuk kekayaannya. Ya gagal PTSI gak masuk ya ambil semua teman-teman. ISG juga ketekan, pastinya Senin nanti ISG juga ketekan juga teman-teman. Apalagi saham brand ini dia 20% ALB nya, 20% itu hampir 1% teman-teman. ISG kedorong teman-teman, itu dia. Ya pahlawan bursa yang heran cuma satu, kenapa pahlawan bursa ini tampung. Aduh. Pahlawan bursa gugur, pahlawan kita mau melawan asing. Pahlawan bursa nih gugur. Jadi gimana nanti dari Senin ya, pastinya ALB lagi. Yang penting yang nyangkut sabar saja sih. Kan saya sudah nanti saya spill juga di membership untuk saham brand ini ya. Pasti ada pemantauan balik lagi dia. Dan juga pastinya akan mencetak ATH lagi untuk saham brand ini. Tapi menunggu waktu saja. Ini seperti drama saja ya teman-temannya, waktu lalu gak jadi, ini juga gak jadi juga. Nah di sini dia mau masuk FTSE, tanya gak jadi, ALB ya, ini juga drama juga teman-teman. Seperti ada permainkan itu ya, kalau gak jadi ya gak jadi. Ini gak gimana ya, ya sudahlah. Nah jadi kalau Senin nanti kemungkinan besar ALB-nya di sini, Selasa di sini, Rabu di sini. Nah ini coba dicek lagi teman-temannya untuk kalkulator ALB-nya itu. Ya kalau misalkan lanjut terus ya lumayan juga ya teman-temannya. Ini aja lumayan besar teman-teman, 4,4 juta lot. Masih mending masuk ke FCA. FCA kemarin itu gak terbesar, hanya 200.000 gak salah ya teman-temannya, 200.000 lot untuk FCA kemarin tuh.
Nah sedangkan kalau ini lumayan besar banget ini sedangkan di market nih teman-teman, ini antrian asing semua ini pastinya, ini asing aja banyak banget keluar dia teman-teman. Nah jadi kalau ini ya kita tunggu saja ya teman-temannya untuk reboundnya. Dan juga semua big bank aja jebol semua karena saham brand ini ya, ini aja banyak sekali yang bahas ya teman-temannya ya, akibat dia gak jadi masuk FTSE. Pengaruh besar juga ya teman-temannya. Kemarin pas masuk beta mau masuk FTSE langsung digoreng ke atas. Padahal kalau kita lihat ya teman-temannya, pas digoreng itu di sini dia pas mau masuk FTSE naik dia. Nah lumayan di sini dari berapa, dari 9.000 nggak salah, dari 8.000-an naik dia. Tapi sekali jatuh lumayan tinggi juga, bisa bawa ke bawah-bawah dia teman-teman, itu dia. Jadi ya sampai nyata hal ini seperti game over, nggak jadi cetak ATH, padahal bentar lagi mau cetak ATH dia. Ya sudahlah, mungkin pembeli rezeki. Itulah kenapa saya peringatkan untuk kali teman-teman tuh, kalau sudah harga tinggi lebih baik hindari saja. Kita gak tahu kapan bandar akan taking profit, kita gak tahu kapan ada nama tuh beta jelek. Contohnya seperti ini beta jelek teman-teman, jadinya jatuh dia teman-teman itu. Jadi ya kita tuh kalau sudah cuan jangan lupa nama tuh taking profit, itu saja. Untuk pahlawan bursa ya kalian berani bangetnya, nama itu musil asing kalian tampung. Gak tahu kalian sampai kapan akan tampung, apakah di hari Senin nanti kalian akan tampung lagi. Mungkin pahlawan bursa ini berpikir, wah brand ini kalau misalnya kesangkut bisa balik lagi, ya benar. Tapi ya bukan gini juga, kalau bisa beli di bawah kenapa enggak, itu ya sudahlah. Oke, kita buka lagi untuk lagu pahlawan bursa. Pahlawan bursa. Selamat jalan pahlawan bursa. Nanti ketemu lagi. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk saham brand. Nanti saya akan juga bahas untuk saham-saham Pak Joko Pangestu seperti Cuan, Pitelo, TPE dan lain-lain. Gagal brand semua itu kedelek semua teman-teman, baik itu SK, Big Bang, dan juga saham-saham Pak Joko Pangestu dan juga saham-saham yang lain teman-teman. Itu dia. Ya, brand ini adalah penumpang ISG. Brand jatuh, semuanya ikut jatuh semua. Itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video ke saya. Oke, sekian dulu video ke saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.